Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah adik-adik sekalian, sebelum kita memulai didiah pada malam hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Menjadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Dan semoga bisa mensyafaati Rasulullah SAW. Amin. Al-Fatihah. Di bab Adabul Muta'alim. Siapa yang tahu Adabul Muta'alim? Ini ada yang tahu? Enggak pada tahu? Adabul Muta'alim ialah tata krama seorang murid atau santri. Ada yang tahu tata krama seorang santri itu seperti apa? Ada yang tahu? Ya, di sini yang pertama, hendaknya tidak boleh sombong. Tahu sombong? Sifat sombong itu dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaknya bersikap rendah hati. Bersikap rendah hati, nggak boleh sombong. Terus nggak boleh gibah, harus rendah hati. Lawannya, siapa yang di sini nggak jujur sama temennya, misalnya minta sabun di kamar mandi, tapi nggak bilang sama temannya, ayo angkat tangan. Siapa? Siapa yang sering kayak gitu? Nggak boleh ya. Yang keempat, hendaknya rendah diri ketika berjalan dan tidak memandang segala yang diharamkan. Misalnya yang diharamkan apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Yang diharamkan misalnya nih cewek nggak menutup auratnya, terus si laki-lakinya ngeliatin terus, itu haram nggak? Hendaknya menundukkan pandangannya, ya. Begitu juga yang santriwati harus menundukkan pandangannya ketika dilihat oleh lawan jenis, ya. Yang selanjutnya, hendaknya bersikap jujur dalam pengetahuannya dan tidak menjawab apa-apa yang tidak diketahuinya. Bersikap jujur, misalnya siapa ya? Misalnya si Reza, Rudi tanya, kemarin pelajaran apa ya? Terus Reza sebenarnya tahu, tapi nggak mau dikasih tahu sama si Reza. Itu juga nggak boleh ya, harus saling tolong menolong. Itu sifatnya seorang santri
santriwan dan santri paham? Adapun cara bertata krama dengan gurunya, dengan Pak Ustadz, dengan Umi, dengan Kak Soleh, dengan Mbak Susi, ya nggak boleh melawan, ya. Paham? Yang pertama, hendaknya ia yakin bahwa kebaikan gurunya lebih besar dari kebaikan ibu bapaknya. Karena sang guru mendidik rohaninya, sedangkan ibu bapaknya hanya peduli dengan kesehatannya. Jadi kalian itu dititipkan di pondok ini untuk belajar agama, ya. Ibu sama bapak menitipkan di sini untuk menjadi anak yang soleh-soleha, ya. Jadi nggak boleh rewel, ya, nggak boleh nangis, dikit-dikit minta pulang. Kalian di sini tujuannya apa? Untuk apa? Iya, mencari ilmu. Yang kedua, hendaknya ia bersikap tunduk ketika di hadapan gurunya. Misalnya Pak Ustadz atau Umi lewat, harus tunduk. Nggak boleh langsung seliweran gitu, nggak boleh kayak gitu ya. Santri itu harus punya adab terhadap gurunya, terhadap Umi, Pak Ustadz, ya. Yang ketiga, hendaknya ia duduk dengan tata krama dan mendengarkan baik-baik ketika gurunya mengajar. Duduk yang baik, nggak boleh cerita sana sini kalau gurunya menerangkan, ya. Nggak boleh main sendiri, didengarkan. Selanjutnya, hendaknya ia tidak bergurau. Ini, nggak boleh ngomong sendiri, nggak boleh bermain sendiri. Biar ilmunya masuk dan bermanfaat. Ketika nanti pulang ke rumah, membawa ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang tua. Kan orang tua senang. Paham? Selanjutnya, hendaknya ia tidak memuji kelebihan guru lain di hadapannya agar perasaan sang guru tidak tersinggung. Misalnya ini siapa? Salam ini pernah mondok di Al-Hikmah. Oh, Hidayatullah. Iya. Mungkin di sana gurunya lebih baik. Terus nggak boleh di hadapan Pak Ustadz guru saya begini, nggak boleh seperti itu, ya. Ya, harus semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Paham? Selanjutnya, hendaknya ia tidak malu untuk bertanya tentang apa yang belum ia mengerti. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya kepada Umi, kepada Pak Ustadz, kepada Kak Soleh, kepada Mbak Susi. Kalau misalnya pelajaran di luar atau pelajaran di SMP belum ada yang tahu, tanya kepada Umi, kepada Pak Ustadz, ya. Paham? Adapun cara bertata krama dengan saudara-saudaranya, diantaranya yang pertama, hendaklah ia menghormati saudara-saudaranya dan tidak menghina seorang pun dari mereka. Jadi gak boleh menghina, ya, gak boleh menghina sesama teman-temannya sendiri juga, ya. Yang kedua, hendaklah ia tidak bersikap sombong. Jadi gak boleh sombong. Kalau misalnya kalian lebih pintar daripada adik kalian atau lebih pintar daripada kakak kalian, jadi gak boleh sombong, ya. Adab seorang santri itu gak boleh sombong. Yang selanjutnya, hendaklah ia tidak meremehkan kawannya yang belum mengerti. Jadi harus sama-sama saling belajar, ya. Misalnya si A ini nggak mengerti dan si B ini mengerti, seharusnya si B ini membantu. Iya, membantu yang si A yang belum mengerti ini, ya. Harus seperti itu, saling membantu.
Yang terakhir, hendaklah ia bergembira jika sang guru marah kepada kawan-kawannya. Hendaklah ia tidak bergembira jika sang guru marah kepada kawan-kawannya yang kurang mengerti, karena perbuatan itu tidak menimbulkan marah dan permusuhan. Jadi misalnya si A ini dimarah Umi atau Pak Ustadz. Jadi kalian itu jangan seneng kalau yang si A ini dimarah sama Pak Ustadz, karena marah tandanya apa? Sayang. Gitu ya, paham? Ya udah, kita akhiri pelajaran pada malam hari ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.